Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 22 Mei, Pekan Biasa yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menganugerahi kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah kami, supaya hidup kami terhindar dari segala kekacauan dan aneka perbuatan jahat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita berdoa dalam saya mengaku, kita tidak hanya mengakui dosa-dosa kita karena pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi juga karena kelalaian. Rasul Yakobus mengatakan, jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Itu dari surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 17. Mengetahui bahwa kita dapat melakukan kebaikan dan mengabaikannya adalah hal yang serius. Sebab hal itu berarti bahwa kita telah menempatkan diri dan kehendak kita di atas kehendak Tuhan yang hanya menginginkan kebaikan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap orang punya potensi untuk berbuat baik. Maka Yesus dalam sabda Tuhan hari ini menegur para muridnya karena mereka melarang seseorang berbuat baik. Mungkin dalam artian tertentu, kita kadang-kadang melarang orang lain berbuat baik. Misalnya, kita tidak konsisten mengajarkan kebaikan dan memberikan contoh kepada anak-anak kita. Atau kita berbuat baik hanya kepada mereka yang seiman atau kelompok kita sendiri. Kebaikan itu tidak mengenal agama, suku, jabatan, status ekonomi, atau pendidikan. Kebaikan dapat diberikan dan diterima oleh siapa saja. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka mari kita lakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mulai dari keluarga kita, komunitas kita, dan dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk selalu berbuat baik.
pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.